Gelandangan yang menemukan segepok uang lalu mengembalikannya kepada pemiliknya dan mendapatkan balasan ini. Hidup Anwar bisa dibilang seperti garis lusuh di pinggir buku yang tak terbaca. Ia tinggal di bawah jembatan layang yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan bisnis. Di siang hari, debu dan suara mesin kendaraan menjadi teman sejatinya. Di malam hari, ia menyandarkan tubuh kurusnya ke dinding beton dingin, berbantal karung goni usang, dan berselimut jaket tipis robek yang lebih sering tak mampu menahan dingin. Anwar bukan gelandangan sejak lahir. Dulu, ia punya rumah, bahkan pekerjaan tetap sebagai petugas keamanan di gudang logistik. Namun, satu kecelakaan kerja yang menyebabkan ia kehilangan sebagian fungsi tangan kanan membuatnya diberhentikan. Perusahaan memberi pesangon seadanya, dan dalam beberapa bulan, uang itu ludes oleh kebutuhan hidup dan biaya berobat. Setelah itu, satu persatu orang menjauh. Teman-teman yang dulu hangat menjadi asing. Keluarga jauh tak ada yang peduli. Sekarang, hari-harinya dihabiskan dengan memulung. Kadang mengamen menggunakan potongan paralon yang disulap menjadi alat musik tiup, atau membantu pedagang kaki lima mengangkat barang demi sepiring nasi. Pagi itu, Anwar bangun lebih cepat dari biasanya. Angin dingin masih menusuk, dan langit belum sepenuhnya terang. Ia duduk di sisi lapak kayu kecil yang ia rakit dari papan bekas. Tangan kirinya menggenggam plastik berisi sisa nasi bungkus semalam. Ia makan pelan-pelan, seperti membiarkan setiap butir nasi memberi waktu agar perutnya tidak kaget. Ia tidak terburu-buru. Tidak ada tempat yang harus ia tuju, dan tidak ada orang yang menunggunya. Hari itu adalah hari Kamis, hari pasar kaget di depan stasiun tua. Itu berarti banyak keramaian, dan biasanya ada lebih banyak peluang kerja. Ia mengambil topi lusuh dari balik kardus, memakainya, lalu berdiri dengan sedikit nyeri di lutut yang sudah mulai rapuh oleh usia dan kerasnya tidur di tanah keras. Semoga ada rejeki hari ini, gumamnya lirih. Langkah Anwar tidak cepat, tapi mantap. Ia menuruni anak tangga jembatan dengan perlahan. Ia menatap kota yang perlahan terbangun, toko-toko yang mulai membuka terpal, dan orang-orang sibuk memulai hari dengan kopi di tangan. Anwar tak iri, ia hanya menatap. Dunia ini, pikirnya, selalu bergerak, tapi tidak semua orang bisa ikut bergerak bersamanya. Di sudut pasar, Anwar bertemu dengan Bu Yuni, seorang pedagang sayur yang mengenalnya sejak ia mulai tinggal di sekitar jembatan. "War, bisa bantu angkut ini ke meja dagang, gak?" tanya Bu Yuni, menunjuk dua keranjang penuh sayur segar. Anwar mengangguk tanpa bicara. Tangan kirinya masih kuat, dan tubuhnya meski kurus, masih bisa diandalkan untuk pekerjaan seperti itu. Ia mengangkat satu keranjang, lalu kembali lagi untuk yang satunya. Bu Yuni memberinya selembar uang 5.000 dan sepotong gorengan hangat. Anwar tidak meminta, tapi Bu Yuni tahu, kadang orang butuh sekadar dihargai. Anwar mengucap terima kasih lirih, lalu duduk di sisi lapak sebentar, menikmati gorengan itu dengan hati lapang. Hari terus berjalan. Anwar berkeliling, kadang membantu menyiapkan tenda dagang, kadang sekadar menyapu dedaunan agar pejalan kaki tidak terganggu. Ia tidak menuntut bayaran, namun kadang orang memberinya uang receh atau sepotong kue. Di matanya, semua adalah rejeki yang tak boleh disia-siakan. Menjelang sore, Anwar duduk di bangku beton dekat taman kecil. Ia kelelahan. Di tangannya ada 2.000 rupiah dan sebungkus kecil kerupuk yang ia simpan untuk malam nanti. Ia menunduk, mencoba memejamkan mata sejenak, namun terdengar suara gaduh dari arah trotoar. Seorang pria paruh baya tampak tergesa-gesa. Matanya seperti mencari sesuatu. Anwar menoleh tanpa minat, sampai matanya menangkap sesuatu yang terjatuh dari saku belakang pria itu. Segepok uang kertas terikat karet gelang. Tidak banyak orang melihatnya. Uang itu jatuh tepat di rumputan dekat bangku taman. Pria itu sudah berjalan menjauh dengan langkah tergesa. Anwar menghela napas panjang. Ia menatap uang itu, lalu melihat sekeliling. Tak ada kamera, tak ada petugas, tak ada siapa-siapa yang memperhatikan. Ia membungkuk pelan, memungut uang itu, lalu duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Uang itu tebal, dan sepertinya jumlahnya cukup besar. Ia menggenggamnya erat,
Tapi wajahnya justru murung. Anwar menatap uang itu seperti menatap godaan besar. Ia bisa membeli pakaian bersih, makan di warung layak, bahkan mungkin menyewa kamar indekos sederhana untuk beberapa hari. Namun, sesuatu dalam dirinya membuat ia tetap diam. Ia bangkit perlahan. Matanya mengikuti arah pria parubaya itu pergi. Anwar menyeret langkah pelan-pelan, melewati deretan kios, mencoba mengenali wajah itu di antara kerumunan. Langkahnya terhenti di depan toko kue besar. Pria itu sedang bicara panik dengan penjaga toko. Tangan kirinya menunjuk kantong belakang celananya, dan wajahnya pucat pasi. Anwar tahu, itu dia. Ia berjalan pelan menghampiri pria itu, lalu berhenti 2 langkah di belakangnya. "Pak," ucapnya pelan. Pria itu menoleh. Wajahnya bingung. "Ini, tadi Bapak menjatuhkan ini." Anwar mengangkat uang itu dengan 2 tangan, memperlihatkannya tanpa sedikit pun ragu. Pria itu membelalak. Ia meraih uang itu perlahan, menghitung cepat, lalu memandang Anwar seperti tak percaya. "Kamu nemu ini di mana?" "Di taman, dekat bangku. Bapak jalan tergesa. Saya lihat jatuh." Pria itu terdiam. Ia menatap wajah Anwar yang lusuh, topi dekil, dan pakaian tambalan yang nyaris sobek di beberapa sisi. Ia menggenggam uang itu kuat, lalu menghela napas. "Kamu tahu ini uang berapa?" tanyanya lagi. Anwar hanya menggeleng. 20 juta. Ini buat bayar gaji karyawan dan modal produksi besok pagi. Kalau hilang, saya bisa bangkrut." Anwar hanya tersenyum. "Yang jatuh, ya harus dikembalikan, Pak." Pria itu mengusap wajahnya. Lalu, entah kenapa, ia menepuk bahu Anwar dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu siapa namanya?" "Anwar, Pak." "Kamu tinggal di mana?" Anwar tertawa pelan, lalu menunjuk ke arah jembatan layang. "Di bawah sana." Pria itu terdiam cukup lama. Ia kemudian mengajak Anwar duduk sebentar di warung kopi terdekat. Mereka berbincang singkat, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Teguh, seorang pengusaha roti rumahan yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan pandemi. Anwar hanya mengangguk-angguk, mendengarkan tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit, Pak Teguh menatap Anwar dengan tatapan yang berbeda. "Bukan kasihan, tapi hormat. Kalau kamu mau, besok ikut saya. Saya ada tempat kosong di rumah. Kita ngobrol lagi soal kerjaan. Gak banyak, tapi saya butuh orang jujur kayak kamu." Anwar tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan pamit. Sore itu, langit mulai berwarna jingga. Anwar berjalan pelan kembali ke bawah jembatan. Di tangannya hanya ada kantong kerupuk, tapi di hatinya ada sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan, harapan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari memantulkan sinarnya pada genangan-genangan air yang tertinggal di pinggir trotoar. Anwar duduk di bawah rimbunnya pohon flamboyan di dekat halte bus, mencoba mengeringkan karung yang malam tadi menjadi satu-satunya selimut dari dingin yang menyusup hingga ke tulang. Lelaki tua itu menatap lalu lalang kendaraan, seolah mencari makna dari setiap roda yang berputar. Sudah hampir seminggu ia tidak mendapatkan pekerjaan sampingan. Biasanya, ia membantu tukang parkir di warung Padang atau membersihkan gerobak siomay setiap pagi. Namun kini semua terasa sepi. Pandemi yang pernah melanda membuat banyak usaha kecil tumbang, dan mereka yang dulu memberi Anwar upah seikhlasnya, kini juga tengah berjuang untuk bertahan hidup. Sambil memperbaiki sandal jepitnya yang mulai koyak, Anwar merenung. Dalam kepalanya, ia mengenang masa-masa ketika masih punya rumah kecil di kampung. Sebelum banjir besar menghanyutkan semuanya, dan sebelum istri serta anak sematawayangnya meninggal dalam musibah itu. Hidupnya berubah drastis. Dari kepala keluarga yang disegani di RT-nya, menjadi gelandangan yang bahkan sering dihindari orang. Di tengah lamunan itu, sebuah kejadian tak biasa menghentak kesadarannya. Selembar plastik bening terjatuh dari tas seorang pria yang terburu-buru turun dari taksi. Anwar awalnya ragu, tetapi nalurinya menggerakkan kakinya. Ia mengambil plastik itu. Matanya membelalak. Di dalamnya, terlihat segepok uang ratusan ribu,
Begitu rapi terikat dengan penjepit hitam dan kertas bertuliskan angka, mungkin jumlah totalnya. Tidak hanya itu, ada juga kartu nama dan selembar cek. Anwar menelan ludah. Napasnya tercekat. Ia menatap uang itu seolah benda asing. Tidak ada orang yang memperhatikan. Hatinya berdebat antara kebutuhan dan nurani. Perutnya belum terisi sejak kemarin, dan uang itu cukup untuk makan berbulan-bulan. Bahkan bisa menyewa kamar kecil dan membeli baju baru. Tapi, ia tidak buta nilai. Anwar masih percaya bahwa rezeki bukan datang dari mengambil yang bukan haknya. Dengan tangan gemetar, ia membaca nama pada kartu, Teguh Wijaya. Nama itu terdengar asing baginya, tapi di sudut kertas tertulis alamat kantor. Di sanalah langkah Anwar dimulai. Sebuah perjalanan yang bukan hanya mengembalikan uang, tapi juga mengembalikan harapan dan martabat yang sempat hilang dari hidupnya. Bab 3. Jalanan Jakarta pagi itu mulai padat. Suara klakson bersahutan, langkah kaki berlomba dengan waktu, dan aroma dari jajanan kaki lima menciptakan kombinasi yang khas, seperti orkestra kota besar yang tak pernah benar-benar tidur. Anwar berdiri di sisi trotoar, memegang plastik bening berisi uang yang terasa seperti bara api di tangannya. Benda itu memberatkan langkahnya bukan karena massa, tapi karena tanggung jawab moral yang mengikatnya. Ia menatap nama dan alamat yang tercetak di kartu nama yang terselip di dalam plastik. Teguh Wijaya, Direktur Utama, PT Cakrawala Sentosa Abadi. Jalan Gajah Mada nomor 108, Jakarta Barat. Alamat itu bukan tempat yang biasa ia datangi. Kantor-kantor megah dengan kaca besar dan pendingin udara itu terasa seperti dunia lain bagi seseorang sepertinya. Tetapi Anwar tahu, langkah ini tidak bisa ditunda. Ia harus mengembalikan uang itu sebelum godaan menjadi lebih besar atau kemungkinan si pemilik benar-benar kehilangan harapan. Perjalanan dari halte menuju alamat yang tertera tak mudah. Ia harus naik turun angkot, bertanya pada beberapa orang karena tidak semua sopir tahu pasti letaknya. Ia bahkan sempat ditolak oleh satu supir ojek daring karena tampilan kumal dan aroma tubuhnya. Tapi ia terus melangkah, dengan hati yang digenggam keyakinan bahwa yang ia lakukan adalah benar. Sore itu, setelah hampir 3 jam menempuh perjalanan dengan kombinasi jalan kaki dan kendaraan umum, Anwar berdiri di depan sebuah gedung megah berlantai 8. Gedung itu terlihat baru direnovasi, dengan penjaga keamanan berdiri gagah di pintu masuk. Ia ragu. Pakaian lusuh dan sendal jepitnya terasa mencolok di tengah lingkungan yang tertib dan elegan. Tapi ia menguatkan hati. "Permisi, Pak," ucap Anwar pelan, menunduk sopan pada satpam yang sedang berjaga. Satpam itu, seorang pria paruh-baya yang cukup ramah, mengernyitkan alisnya. "Ada perlu apa, Pak?" "Saya mau mengembalikan ini. Ini milik Bapak Teguh. Katanya beliau kerja di sini." Anwar menyodorkan plastik bening berisi uang itu sambil menunjukkan kartu nama. Mata satpam itu melebar. Ia langsung memanggil satu rekan sesama petugas, dan dalam beberapa menit, seorang resepsionis menghampiri dan membawa Anwar ke ruang tunggu kecil. Anwar duduk dengan gugup. Beberapa staf yang melintas memandangnya dengan tatapan campur aduk, penasaran, curiga, ada juga yang merasa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda berpakaian rapi datang menghampiri. "Pak Anwar, ya?" tanyanya sopan. "Iya, saya. Nama saya Ardi. Saya asisten pribadi Pak Teguh. Tadi kami menerima laporan dari Satpam bahwa Anda menemukan ini." Ia menunjuk plastik bening di atas meja. "Benar begitu?" Anwar mengangguk pelan. "Saya temukan pagi tadi di dekat halte bus. Sepertinya jatuh dari tas beliau. Saya lihat ada kartu nama dan alamat. Jadi saya ke sini." Ardi menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. "Terima kasih, Pak. Kami sudah mencarinya seharian. Ini bukan hanya uang tunai, tapi juga dokumen penting perusahaan. Dan cek itu, nilainya ratusan juta. Kami pikir sudah hilang." Anwar hanya menunduk. "Itu bukan milik saya, Pak." Beberapa menit kemudian, Teguh sendiri datang menghampiri. Pria berkemeja putih dengan jam tangan mahal di tangannya itu menghampiri Anwar dan langsung menjabat tangan lelaki tua itu dengan 2 tangan.
Bapak yang menemukan dan mengembalikan uang ini? Tanyanya dengan suara dalam dan penuh kelegaan. Anwar hanya mengangguk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak menyelamatkan saya dari kerugian besar. Bahkan mungkin dari krisis kepercayaan di perusahaan ini. Anwar tersenyum. Malu-malu. Saya cuma melakukan yang benar, Pak. Teguh mengangguk pelan. Itu justru yang langka sekarang. Petang mulai merayap. Anwar duduk di sebuah bangku kecil di lantai dasar gedung setelah pertemuannya dengan Teguh. Ia diberi makanan ringan, air minum, dan sebuah amplop yang belum sempat ia buka. Ardi memberinya dengan senyum ramah. Tapi belum sempat ia menyentuh amplop itu, Ardi kembali menghampirinya. Pak Teguh ingin bertemu Bapak lagi. Bisa ikut ke atas? Anwar sedikit bingung, tapi menurut. Tangga lift membawa mereka ke lantai 8, langsung ke ruang direktur. Ruangan itu luas dan dingin, penuh dengan aroma kayu mahal dan kesan tenang. Di sana, Teguh sudah duduk menanti dengan secangkir teh. Pak Anwar, boleh saya tahu, di mana Bapak tinggal sekarang? Tanya Teguh setelah basa-basi singkat. Saya tinggal di kolong jembatan, Pak. Kadang di musola tua, kadang di halte bus. Di mana ada tempat aman buat tidur? Saya ke situ. Teguh terdiam. Lalu, ia berdiri, berjalan ke sisi ruangan dan membuka sebuah laci. Pak Anwar, saya ini sudah lelah bertemu banyak orang kaya yang rakus. Tapi hari ini saya bertemu orang miskin yang jujur. Saya ingin membantu, bukan sebagai balas jasa, tapi karena Bapak sudah menyadarkan saya tentang nilai kejujuran yang sesungguhnya. Anwar masih belum memahami arah ucapan itu. Bapak bersedia tinggal di tempat yang layak? Saya punya satu rumah kecil di daerah Depok. Tidak saya tempati. Saya ingin memberikannya pada Bapak secara resmi. Anwar mematung. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Suaranya bergetar. Tapi, Pak, saya cuma... Teguh menyela lembut. Bapak adalah orang jujur yang dunia ini butuhkan. Izinkan saya berterima kasih dengan cara ini. Langit di atas Jakarta sore itu mulai meremang. Warna jingga lembut mengalir di antara awan tipis, seperti sapuan senja yang menenangkan. Di dalam mobil hitam berplat khusus yang bergerak perlahan menuju arah Depok, duduk Anwar di bangku belakang dengan kepala menunduk. Ia masih belum percaya pada apa yang baru saja terjadi. Dunia yang ia kenal selama puluhan tahun seolah berubah dalam satu hari, sejak ia memutuskan untuk mengembalikan uang itu. Sopir yang dikirim langsung oleh Teguh berkali-kali tersenyum kepadanya melalui kaca spion tengah, seolah ingin menunjukkan bahwa lelaki lusuh itu adalah tamu yang sangat dihormati. Di sampingnya, Ardi, asisten pribadi Teguh, duduk tenang sambil membuka peta digital di ponselnya, sesekali menunjukkan arah kepada sang pengemudi. Rumahnya memang agak masuk ke perkampungan sedikit, Pak Anwar, tapi tenang saja, lingkungan di sana tenang dan aman. Pak Teguh juga yang mendesain langsung bagian dalam rumah itu. Dulu katanya mau dijadikan tempat istirahat pribadi, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Jelas Ardi dengan suara bersahabat. Anwar hanya mengangguk pelan. Sesekali menatap keluar jendela ke arah bangunan yang mereka lewati. Beberapa kali ia memejamkan mata, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Sesampainya di gang kecil yang menuju kompleks rumah-rumah sederhana, mobil berhenti. Mobil mewah itu terlihat terlalu mencolok di antara deretan warung kecil dan becak yang terparkir di pinggir jalan. Warga sekitar mulai menoleh penasaran. Sebagian bahkan mulai membisikkan sesuatu satu sama lain, memperhatikan Anwar yang keluar dari dalam mobil. Ardi tersenyum dan mempersilakan Anwar berjalan bersamanya. Mereka melewati lorong kecil yang hanya bisa dilalui satu mobil. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah kecil berpagar putih dengan halaman mungil dan pohon mangga di sudutnya. Rumah itu tampak bersih, rapi, dan menyimpan ketenangan yang sudah lama tak Anwar rasakan. Ini rumahnya, Pak. Kunci dan dokumen sudah ditandatangani Pak Teguh. Nanti akan kami bantu proses balik namanya. Tapi mulai hari ini, Bapak bebas tinggal di sini. Ujar Ardi sambil menyerahkan kunci kecil berlabel R08 Depok Timur. Anwar mengambil kunci itu dengan tangan bergetar. Ia berdiri lama di depan pagar, menatap setiap detail rumah itu.
Atapnya, jendelanya yang ditutup tirai putih, dan pintu kayu dengan lubang intip kecil di bagian atas. Rasanya seperti berdiri di ambang kehidupan baru. Saat akhirnya ia memutar kunci dan membuka pintu, aroma kayu baru dan cat tembok menyeruak. Lantainya keramik putih, dinding dicat krem hangat, dan di dalamnya telah tersedia sebuah tempat tidur single, lemari kayu kecil, serta meja makan bundar di dekat dapur sederhana yang rapi. Ada juga satu kamar mandi bersih di belakang. Anwar berdiri di ambang pintu ruang tamu, tidak melangkah lebih dalam. "Saya nggak tahu harus bilang apa," gumamnya pelan. Ardi menepuk pundaknya pelan. "Bapak pantas mendapatkannya. Dunia ini masih punya tempat untuk orang jujur seperti Bapak." Anwar akhirnya duduk di kursi kayu dekat jendela. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya tempat. Bukan hanya tempat untuk tidur, tapi tempat untuk pulang. Ia membuka jendela, membiarkan angin sore masuk, dan untuk sesaat, kesunyian yang dulu ia takuti berubah menjadi ketenangan. Malam itu, Anwar memasak mie instan yang diberikan oleh Ardi sebagai bekal. Ia duduk di meja makan sambil menatap lampu di langit-langit yang menggantung manis. Bukan cahaya jalanan, bukan cahaya dari warung orang yang ia tumpangi, tapi cahaya dari rumahnya sendiri. Ada rasa hangat yang merambat perlahan ke dadanya. Ia kemudian membuka tas plastik kumal yang selama ini selalu ia bawa. Di dalamnya ada jaket robek, sepasang sandal cadangan, botol minum kosong, dan secari kertas kusam yang dilipat beberapa kali, foto lamanya bersama istri dan anaknya. Anwar menatap foto itu lama. "Andai kalian masih ada, pasti kalian senang lihat ini," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Wajah istrinya yang dulu berpulang karena sakit, dan anak lelakinya yang hilang kontak setelah dibawa mertuanya keluar kota, kembali berkelebat di benaknya. Tapi malam ini, rasa kehilangan itu untuk pertama kali tak sepenuhnya pahit. Ia merasa seperti sedang memulai lembaran baru, meski masa lalunya tetap menempel erat di dadanya. Keesokan paginya, kabar tentang seorang gelandangan yang menemukan uang miliaran dan mengembalikannya ke pemiliknya mulai menyebar. Media lokal mulai menulis tentangnya. Bahkan beberapa stasiun TV swasta menyebut kisahnya sebagai secercah harapan di tengah kota yang keras. Namun Anwar tetap memilih diam. Ia tidak tertarik menjadi terkenal. Ia lebih ingin menikmati hari-harinya yang tenang. Menyapu halaman sendiri, mencuci piringnya sendiri, dan tidur di kasur empuk tanpa takut diusir satpam atau dibangunkan petugas. Tetangga sekitar mulai mengenalnya. Ibu-ibu kadang mengiriminya masakan. Anak-anak kecil memanggilnya kakek Anwar, dan sering bermain di halamannya. Ia tak pernah menyombongkan diri tentang masa lalunya. Bahkan tak banyak yang tahu bahwa rumah itu adalah pemberian seorang konglomerat yang hartanya tak berseri. Satu hal yang membuat mereka respek padanya adalah karena kejujurannya. Anwar tak pernah memaksa, tak pernah meminta. Ia hanya hidup dengan damai. Dan dalam diamnya itu, orang-orang mulai belajar tentang arti integritas dan harga diri. Hari demi hari berlalu. Anwar mulai menanam cabai di halaman belakang. Ia juga mulai menjahit baju-baju bekas yang ia temukan untuk dibagikan ke anak-anak sekitar. Ia tak pernah benar-benar memiliki harta, tapi dengan apa yang ia punya sekarang, ia merasa cukup. Sangat cukup. Malam itu, saat hujan turun rintik, Anwar menulis sesuatu di buku tulis kecil yang ia temukan di rak rumah barunya. Ia tulis pelan-pelan. "Ketika kamu tak punya apa-apa, kamu masih punya pilihan, menjadi jujur atau menyerah. Aku memilih jujur, karena aku percaya, kebaikan selalu kembali, walau jalannya kadang lama dan sunyi." Pagi itu, Anwar duduk di kursi kayu di halaman depan rumah barunya sambil menyeruput teh hangat. Aroma jahe dari gelas tuanya mengepul ke udara, menyatu dengan embun pagi yang masih menggantung di dedaunan pohon mangga. Cahaya matahari mulai menyentuh genteng rumah-rumah sekitar, menerangi gang sempit yang perlahan mulai ramai oleh suara anak-anak berangkat sekolah dan ibu-ibu yang menuju pasar. Sudah hampir sebulan Anwar tinggal di rumah pemberian Teguh. Ia sudah mulai terbiasa dengan ritme baru hidupnya. Jika dulu setiap pagi ia harus bangun sebelum petugas ronda membangunkannya dengan sentakan tongkat di pinggir jalan, kini ia terbangun karena kicauan burung dan suara ayam tetangga.
Sebuah perubahan yang diam-diam membuatnya bersyukur lebih dalam. Seperti biasa, Anwar menyiram tanaman di halaman belakang. Ia menanam cabai, tomat, dan beberapa potong daun bawang di deretan pot kecil. Semua tumbuh subur karena Anwar merawatnya dengan sepenuh hati. Bagi orang lain, mungkin itu sekadar kebun kecil, tapi bagi Anwar, itu adalah simbol kehidupan baru, tempatnya kembali bermula. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari arah pagar. "Assalamualaikum, Pak Anwar." Anwar menoleh dan tersenyum. Itu suara Dodi, anak kelas 2 SD yang rumahnya berseberangan. Bocah itu sering mampir untuk sekadar ngobrol atau minta disulamkan kancing bajunya yang copot. "Waalaikumsalam, Dot. Ada apa pagi-pagi?" "Ini, Ibu minta tolong kasih sayur lodeh buat Bapak," katanya. "Jangan dimakan siang-siang. Enaknya sekarang pas masih panas." Dodi mengangkat rantang kecil dengan bangga. Anwar mengambil rantang itu dan membungkuk hormat. "Terima kasih ya. Salam buat ibumu." Dodi tersenyum, lalu berlari kembali ke rumahnya sambil membawa uang koin yang Anwar selipkan di saku celana pendeknya. Anwar masuk ke dalam rumah, membuka rantang, dan aroma kelapa serta daun salam langsung memenuhi dapur. Ia menghela napas panjang. Dulu makan nasi basi pun harus disembunyikan dari kucing liar. Sekarang, gumamnya pelan. Suaranya tercekat oleh rasa syukur. Hari itu, saat matahari sudah cukup tinggi, Anwar memutuskan berjalan kaki menuju masjid kecil di ujung gang. Ia belum pernah bertemu langsung dengan ketua RT sejak menempati rumah tersebut. Meskipun semua sudah diurus oleh Teguh dan asistennya, Anwar merasa ia perlu memperkenalkan diri secara resmi. Masjid itu kecil tapi bersih. Beberapa orang sedang menyapu halaman dan membetulkan atap seng wudhu yang bocor. Seorang pria berusia sekitar 55 tahun mengenakan peci hitam dan kemeja lengan panjang lusuh berdiri memegang tangga. Anwar mendekat. "Permisi, Pak. Bisa bantu tunjukkan siapa Pak RT di sini?" Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Saya sendiri, Mas. Namanya Pak Mahfud. Ada yang bisa saya bantu?" Anwar mengulurkan tangan. "Nama saya Anwar, Pak. Saya tinggal di rumah ujung gang. Rumah yang baru direnovasi. Itu yang ada pohon mangganya." "Oh, rumah R08 ya? Iya. Saya dengar kabarnya dari warga. Selamat datang, Pak Anwar. Maaf saya belum sempat mampir. Banyak urusan kampung akhir-akhir ini." "Tidak apa-apa, Pak. Saya justru merasa perlu menyapa lebih dulu." Pak Mahfud mengajak Anwar duduk di serambi masjid. Mereka mengobrol panjang. Anwar menceritakan sedikit tentang latar belakangnya tanpa menyebut soal uang miliaran atau Teguh. Ia memilih merendah, menyampaikan bahwa rumah itu adalah pemberian dari seseorang karena suatu kejadian baik yang tidak perlu disebarluaskan. Pak Mahfud menghargai sikap itu, dan sejak hari itu, ia mulai melihat Anwar bukan sebagai mantan gelandangan, tapi warga baru yang layak diterima. Beberapa hari kemudian, salah seorang tetangga datang dengan cemas. Anaknya sakit, dan suaminya sedang kerja luar kota. Ia bingung membawa anaknya ke puskesmas sendirian. Tanpa banyak bicara, Anwar menawarkan diri untuk mengantar. Ia meminjam motor tetangga lain dan membawa anak itu ke dokter. Sepulangnya, ia membantu menebus obat dan bahkan membeli susu kaleng dari uang pribadinya. Berita itu menyebar cepat. Namun, bukan karena ia mencari perhatian, melainkan karena warga sekitar mulai percaya padanya. Ia bukan hanya sekadar orang baik hati, tapi orang yang berani hadir saat dibutuhkan. Malam itu, hujan turun perlahan. Anwar duduk di serambi rumahnya, menatap jalan yang basah dan genangan air yang memantulkan lampu-lampu kecil dari rumah sekitar. Ia sedang menjahit celana anak-anak tetangga yang robek, ditemani radio tua yang bersuara serak. Saat itu, ponselnya yang sederhana bergetar pelan. Nama Teguh muncul di layar. Ia terkejut, sebab sudah hampir 2 minggu mereka tidak berkomunikasi. "Halo, Pak Anwar." Suara Teguh terdengar lembut namun penuh semangat. "Selamat malam, Pak Teguh. Apa kabar?" "Baik. Maaf baru bisa menghubungi lagi.
Saya baru pulang dari luar negeri. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya akan ke rumah Bapak besok pagi. Boleh? Anwar sempat diam, lalu menjawab. Tentu saja, Pak. Rumah ini selalu terbuka. Setelah sambungan terputus, Anwar kembali menatap hujan. Ada sesuatu dalam suara Teguh tadi yang terasa berbeda. Bukan semata basa-basi atau ucapan terima kasih biasa, tapi seperti ada kabar besar yang akan datang. Dan untuk pertama kalinya, Anwar merasa jantungnya berdetak cepat bukan karena takut, tapi karena penasaran. Pagi yang semula sunyi mendadak ramai oleh suara langkah kaki Teguh yang menaiki teras rumah Anwar. Lelaki berpakaian rapi itu berdiri tegak di depan pintu sambil membawa 2 kotak kecil berwarna coklat tua. Anwar, yang baru saja selesai menyapu halaman, langsung membuka pintu begitu mendengar suara ketukan lembut disertai sapaan. "Selamat pagi, Pak Anwar." "Selamat pagi juga, Pak Teguh," jawab Anwar dengan senyum lebar. "Ayo masuk, silakan duduk dulu. Saya baru bikin kopi." Tanpa banyak basa-basi, Teguh masuk ke dalam rumah. Ia duduk di kursi rotan sederhana yang sudah dilapisi kain agar terasa empuk. Ia memandangi sekeliling rumah. Dindingnya bersih. Ada rak buku kecil di sudut ruangan. Dan di atas meja tersusun rapi beberapa buku dan alat tulis. Teguh merasa seperti melihat dunia lain yang tidak dikenalnya. Dunia tenang, penuh ketulusan. "Astaga, rumah ini jadi hidup ya," ujar Teguh sambil menatap ke arah dapur. "Alhamdulillah, Pak. Saya merasa ini bukan cuma tempat tinggal. Ini seperti anugerah yang tidak bisa saya sia-siakan." Teguh mengangguk pelan, lalu menaruh 2 kotak yang tadi ia bawa ke atas meja. "Sebelum saya bicara banyak, saya ingin memberikan ini dulu." Anwar menatap kedua kotak itu dengan heran. "Apa ini, Pak?" "Buka saja satu-satu," jawab Teguh dengan suara tenang. Anwar membuka kotak pertama. Di dalamnya terdapat buku tabungan atas nama dirinya, lengkap dengan kartu ATM dan slip setoran awal. Ia terdiam beberapa detik. Matanya memantul kilatan cahaya dari kartu plastik itu, seolah belum yakin bahwa namanya benar-benar tertera di sana. "Pak, ini. Itu rekening yang saya buatkan untuk Bapak. Di dalamnya sudah ada simpanan awal 50 juta rupiah. Gunakan untuk kebutuhan pribadi, perawatan rumah, atau modal kecil-kecilan. Saya tahu Bapak bukan orang yang suka mengemis, jadi anggap ini sebagai bentuk penghargaan," jelas Teguh dengan nada hormat. Anwar tidak segera menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Saya tidak tahu harus bilang apa, Pak. Saya bahkan belum bisa membalas apapun atas rumah ini, apalagi sekarang ditambah ini." "Tidak usah dibalas. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Bapak. Dan saya cuma jadi perantara dari apa yang semesta sedang ingin sampaikan ke Bapak." Setelah membuka kotak pertama, Anwar membuka kotak kedua. Isinya sebuah map coklat dengan beberapa lembar dokumen. Di dalamnya ada salinan surat tanah dan akta rumah atas nama Anwar. Ia membaca satu persatu, hingga akhirnya matanya berhenti pada satu kalimat kecil di bagian bawah akta. "Sertifikat hak milik, Anwar bin Suraji. Sekarang rumah ini benar-benar milik Bapak. Bukan kontrakan, bukan hibah sementara. Ini sudah saya balik nama secara sah dan legal." Anwar meletakkan map itu dengan perlahan. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menunduk, dan menahan tangis yang perlahan naik ke pelupuk matanya. "Saya pernah punya rumah, Pak," katanya lirih. "Tapi itu dulu, waktu masih punya orang tua. Setelah mereka meninggal, rumah itu dijual oleh saudara, dan saya mulai hidup di jalan." Teguh tidak menyela. Ia membiarkan cerita itu mengalir, karena ia tahu, setiap kalimat yang diucapkan Anwar lahir dari luka masa lalu yang tidak sembarang bisa dibongkar. "Sekarang, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, saya kembali punya tempat yang bisa saya sebut rumah. Tapi bedanya, dulu rumah saya tidak punya pintu untuk tetangga. Sekarang, rumah ini jadi tempat banyak orang datang. Itu yang paling saya syukuri." Teguh tersenyum. Ia merasakan kehangatan yang tidak bisa dibeli oleh uang,
Sebuah ketulusan yang tidak datang dari pendidikan tinggi atau jabatan tinggi, melainkan dari perjalanan hidup yang ditempa kesabaran dan rasa syukur. Hari-hari berikutnya menjadi masa adaptasi yang lebih matang bagi Anwar. Ia mulai mengatur keuangannya dengan bijak. Ia membeli beberapa peralatan menjahit karena ingin membuka jasa servis pakaian kecil-kecilan di depan rumah. Beberapa tetangga mulai mempercayakan baju robek atau celana longgar mereka padanya. Awalnya cuma 2-3 orang, tapi karena hasilnya rapi, perlahan pelanggan bertambah. Namun Anwar tidak pernah pasang tarif. Ia hanya menerima seikhlasnya dari warga. Bagi Anwar, yang penting ia bisa bermanfaat dan tidak hanya tinggal dia menikmati pemberian orang lain. Ia tahu, hidup ini harus terus bergerak, dan rasa syukur paling nyata adalah lewat kerja keras. Suatu sore, saat Anwar sedang menyulam badge pramuka milik anak tetangga, Teguh datang lagi. Kali ini ia tidak sendiri. Ia datang bersama seorang perempuan muda berjilbab, berwajah teduh, dengan map besar di tangannya. "Ini sekretaris saya. Namanya Farah. Dia ingin bantu Bapak mencatat pembukuan usaha kalau Bapak tidak keberatan," kata Teguh sambil duduk. Anwar bingung. Pembukuan usaha? Maksudnya? Teguh menjelaskan bahwa jika usaha jahit Anwar ingin tumbuh, maka meski kecil, tetap perlu manajemen dasar. Farah akan mengajari cara mencatat keluar masuk uang, cara belanja bahan, dan menghitung waktu kerja agar lebih efisien. Semua itu tanpa bayaran. Farah tersenyum. "Saya justru senang bisa belajar dari Pak Anwar. Karena Bapak jauh lebih banyak tahu soal ketekunan daripada saya." Anwar tak bisa menolak. Maka sejak saat itu, setiap Jumat sore, Farah datang membawa buku kecil. Mereka mencatat pengeluaran, pendapatan, dan menganalisis pola kerja. Hal kecil itu membuat Anwar mulai berpikir jauh ke depan. Suatu malam, Anwar tidak bisa tidur. Ia duduk di serambi rumah sambil menatap langit. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan membungkus keheningan. Ia mengingat kembali hari ketika ia menemukan uang di jalan, segepok besar yang bisa saja membuatnya kaya mendadak. Tapi ia memilih jalan lain, kejujuran. Ia tidak tahu apakah keputusan itu akan mengubah hidupnya. Tapi kini ia yakin satu hal, kejujuran tidak langsung mengubah takdir, tapi memperbaiki cara pandang kita terhadap hidup. Dan dari situlah keajaiban mulai bekerja. Pagi itu, kabut masih menyelimuti gang kecil tempat Anwar tinggal. Sinar matahari menembus perlahan celah-celah atap seng tetangga, menciptakan siluet yang lembut di sepanjang jalan. Anwar berdiri di depan rumahnya, menata satu persatu papan kecil yang dibuat dari triplek bekas. Di atasnya, ia menuliskan, "Jasa jahit terima seragam, baju robek, celana sobek, waktu cepat, harga sukarela." 3 anak muda dari RT sebelah lewat, melihat Anwar sibuk memaku papan di batang pohon dekat warung Bu Ijah. Mereka mendekat, penasaran. "Pak Anwar, ini benar buka usaha?" tanya salah satunya yang bernama Tony. "Iya, Nak, mulai dari kecil-kecilan. Siapa tahu bisa bantu warga sekitar juga," jawab Anwar sambil tersenyum. "Wah, kalau gitu saya bawa celana robek ke sini, Pak. Dari kemarin cuma disumpel pakai paperclip." Anwar tertawa lepas. "Bawa aja ke rumah. Sore saya kerjain." Kabar bahwa Anwar membuka jasa jahit mulai menyebar pelan tapi pasti. Tidak ada promosi besar-besaran, tidak ada spanduk warna-warni, hanya getok tular dari mulut ke mulut. Tapi justru itulah yang membuat usaha Anwar terasa lebih hangat. Bukan sekadar bisnis, tapi bagian dari kehidupan warga sekitar. Teguh memperhatikan perkembangan itu dari jauh. Ia memang jarang datang langsung, tapi laporan dari Farah selalu rutin ia terima. Farah, selain mencatat pembukuan, juga diam-diam menjadi saksi bagaimana Anwar bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga ikut menyentuh kehidupan orang lain di sekitarnya. Di salah satu catatan Farah, tertulis, "Pak Anwar tidak pernah menolak orang yang tidak mampu bayar. Bahkan ada beberapa anak sekolah yang bajunya ia jahit gratis. Katanya, lebih baik mereka bisa belajar dengan baju rapi, daripada malu dan akhirnya bolos." Kalimat itu membuat Teguh berpikir cukup lama malam itu.
Ia teringat masa kecilnya di sebuah desa, ketika ia pernah datang ke sekolah dengan celana koyak di lutut. Waktu itu, tidak ada yang peduli. Ia dihina, ditertawakan, dan pulang dengan hati yang memar. Tapi sekarang, ada seseorang seperti Anwar yang bersedia mencegah itu terjadi pada anak lain. Tanpa gembar-gembor, tanpa mengharap nama. Suatu hari, Farah datang dengan raut wajah berbeda. Di tangannya ada selebaran dari Balai RW. Di dalamnya tertulis, Lomba Wirausaha Mikro untuk Warga Kurang Mampu. Hadiah modal usaha dan pelatihan gratis. Ia meletakkan kertas itu di atas meja jahit Anwar. "Pak, saya pikir ini bisa jadi kesempatan bagus," ucap Farah pelan. Anwar membaca kertas itu dengan perlahan, lalu mengernyit. "Saya harus daftar ke Balai RW dan mengisi formulir? Ada presentasi usaha juga." "Iya, Pak, tapi saya bisa bantu persiapkan semuanya. Bahkan, kalau perlu, saya dampingi sampai akhir." Anwar menghela napas, sedikit canggung. "Saya ini sudah tua, Farah. Lomba-lomba begini biasanya buat yang muda. Saya jahit pun sering masih pakai kaca pembesar." Farah tersenyum. "Tapi pengalaman hidup Bapak lebih banyak dari peserta manapun. Dan Bapak bukan cuma menjahit kain, tapi juga harga diri banyak orang yang mungkin sempat robek." Anwar terdiam. Kata-kata Farah membekas kuat. Ia sadar bahwa semua yang ia lakukan selama ini bisa jadi lebih berarti jika dikembangkan. Mungkin ini saatnya belajar lebih dalam, keluar dari zona nyaman, dan mulai membangun sesuatu yang benar-benar bisa bertahan, bahkan ketika dirinya kelak sudah tiada. "Baiklah, tapi kamu bantu saya ya. Mulai dari isi formulir sampai latihan bicara di depan orang." Farah mengangguk cepat. "Siap, Pak." Hari perlombaan tiba 2 minggu kemudian. Balai RW penuh dengan meja-meja kecil, di mana para peserta menaruh hasil karya atau produk usaha mereka. Ada yang menjual makanan ringan, ada yang membuat kerajinan tangan, ada juga tukang servis elektronik rumahan. Anwar datang dengan baju rapi, membawa 3 potong pakaian yang telah ia jahit sebagai contoh. Farah mendampinginya sejak pagi, memastikan semuanya siap. Ketika gilirannya maju, suasana mendadak hening. Anwar berdiri dengan tangan sedikit gemetar. Di depannya ada 3 juri dari Dinas Koperasi dan Kelurahan. Ia menatap mereka satu persatu, lalu memulai. "Nama saya Anwar. Saya dulunya gelandangan. Selama 20 tahun hidup di jalan, tidak punya rumah, tidak punya tempat untuk menaruh masa depan." Suara Anwar terdengar serak, namun penuh keyakinan. Ia tidak membaca teks. Ia bicara dari hati. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan segepok uang, mengembalikannya, dan dari situlah hidupnya berubah. Tapi bukan itu yang ia tonjolkan. Yang ia sampaikan justru bagaimana kejujuran itu memberinya kesempatan kedua, dan bagaimana ia memilih menjahit hidupnya kembali dengan benang baru, kepercayaan, ketekunan, dan pengabdian. Satu ruangan diam. Bahkan juri tidak langsung mencatat. Mereka menatap Anwar seolah baru melihat sosok yang tidak tertulis di buku manapun. Seseorang yang justru pantas menjadi teladan karena tidak pernah minta dipuji. Ketika ia kembali duduk, Farah menepuk pelan bahunya. "Pak, saya yakin Bapak sudah menang. Entah lombanya atau hati orang-orang di sini." Anwar tertawa kecil. "Menang atau tidak, saya sudah bicara jujur. Itu saja sudah cukup buat saya." 2 hari setelah perlombaan, surat keputusan keluar. Nama Anwar tertera di urutan pertama sebagai pemenang utama Lomba Wirausaha Mikro tingkat kecamatan. Hadiahnya bukan sekadar uang tunai, tetapi juga pelatihan keterampilan lanjutan selama 3 bulan dari lembaga kewirausahaan, serta promosi usaha gratis melalui platform digital UMKM setempat. Teguh datang langsung ke rumahnya malam itu. Kali ini tidak membawa kotak atau amplop, tapi membawa berita lebih penting. "Pak Anwar, sekarang usaha Bapak sudah dicatat resmi sebagai unit UMKM. Itu berarti Bapak bisa punya karyawan, dapat bantuan legal, bahkan bisa ikut pameran." Anwar tersenyum lebar. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan rencana bisnis atau strategi dagang. "Saya cuma mau satu,
"Pak, nanti kalau usaha ini berkembang, saya ingin rekrut anak-anak jalanan yang gak punya tujuan. Saya tahu rasanya hidup tanpa arah. Kalau bisa saya bantu arahkan, itu sudah lebih dari cukup." Teguh mengangguk. Ia tidak perlu banyak bicara. Ia tahu, di depan matanya berdiri seseorang yang tidak pernah menuntut takdir, tapi justru memperbaikinya. Dan di tengah malam itu, rumah kecil Anwar berdiri teguh bukan hanya karena fondasi beton, tapi karena ketulusan hati yang menegakkannya. Pelatihan kewirausahaan dimulai di awal bulan. Lokasinya berada di gedung serbaguna milik pemerintah daerah. Satu lantai dengan koperasi UMKM yang baru saja direnovasi. Anwar datang pagi-pagi, memakai kemeja lengan panjang hadiah dari Farah dan celana panjang bersih yang ia jahit sendiri. Di tangan kirinya, ia membawa map berisi catatan sederhana tentang jenis jahitan, harga dasar bahan, dan contoh pola seragam sekolah. Gedung pelatihan itu cukup besar, dengan sekitar 20 kursi berderet dan sebuah layar proyektor di depan. Pesertanya beragam. Ada pedagang gorengan, perajin tikar, pemilik warung kelontong, hingga mantan buruh yang hendak membuka usaha sendiri. Anwar awalnya duduk di deretan paling belakang, merasa kikuk di antara peserta lain yang sebagian lebih muda dan tampak akrab dengan teknologi. Tapi tak lama kemudian, seorang lelaki parubaya, mengenakan kaos polo dengan logo pelatihan, menghampiri dan menyapanya. "Pak Anwar." "Ya, saya Dwi, pendamping lapangan dari Dinas UMKM. Bapak duduk di depan saja. Peserta terbaik kita harus dapat posisi terbaik juga." Anwar tersenyum malu. Ia bangkit, membawa mapnya, dan pindah ke kursi barisan kedua. Dwi lalu memperkenalkannya kepada beberapa peserta lain. Di sana, ia bertemu dengan Bu Rini, pemilik usaha kue rumahan, Pak Guntur, mantan satpam yang kini berjualan sayur, dan Mbak Yanti, ibu dua anak yang menjual kerajinan dari bahan daur ulang. Pelatihan dimulai dengan materi tentang perencanaan usaha, dilanjutkan dengan manajemen keuangan sederhana, dan promosi produk. Yang menarik bagi Anwar adalah ketika masuk ke sesi pemasaran digital. Instruktur bernama Pak Damar menunjukkan bagaimana usaha kecil bisa dipromosikan melalui media sosial atau marketplace lokal. Sekarang zamannya visual. Produk harus difoto dengan bagus, deskripsinya jelas, dan komunikasinya cepat. Bahkan jasa jahit pun bisa laris lewat internet kalau dikelola serius. Terang Pak Damar sambil menunjukkan contoh profil penjahit yang viral. Anwar mengangguk-angguk. Ia memang belum punya ponsel pintar yang layak. Hanya ponsel lawas dengan fungsi dasar. Tapi ia tidak menyerah. Di setiap sesi, ia mencatat manual semua langkah, bahkan menggambar ulang contoh tampilan katalog digital dengan tangan. Semangat itu menarik perhatian peserta lain, termasuk Mbak Yanti yang duduk di sebelahnya. "Pak Anwar, saya bisa bantu bikin akun media sosial untuk jasa jahit Bapak. Saya lumayan bisa edit foto juga. Asal Bapak izinkan saya ambil gambar hasil jahitannya." Anwar tersenyum hangat. "Kalau begitu saya harus jahit yang paling rapi minggu ini." "Terima kasih." "Ya." Beberapa minggu kemudian, rumah Anwar berubah menjadi lebih hidup. Di ruang tamu kecil, dua mesin jahit kini berdiri berdampingan. Yang satu hasil pinjaman dari koperasi pelatihan, satu lagi sumbangan dari seorang pelanggan tetap bernama Pak Irul yang dulu hanya menjahit celana, tapi kini menjadi pelanggan bulanan. Anwar juga merekrut anak muda bernama Reza, tetangga satu gang yang sebelumnya pengangguran. Reza belajar cepat dan sangat teliti dalam mengukur dan memotong kain. Dalam sebulan, mereka menerima lebih dari 20 pesanan, mulai dari seragam sekolah, rompi komunitas, hingga baju daster pesanan ibu-ibu. Nama usaha mereka adalah Jahit Berkah Anwar, dibuat oleh Farah dan dibantu oleh Mbak Yanti yang membuatkan logo sederhana berupa jarum emas melingkar di atas latar biru tua. Setiap sore, Reza mengantar pesanan menggunakan sepeda pinjaman dari Teguh. Sementara Anwar mulai mencoba menerima pesanan lewat pesan singkat. Farah yang mengatur semua komunikasi digital di waktu luangnya setelah kerja. Yang menarik, pelanggan mereka bukan hanya dari lingkungan kampung. Beberapa pesanan datang dari luar kota. Ada yang mengetahui dari unggahan Mbak Yanti di media sosial. Ada pula yang membaca kisah Anwar di koran lokal.
Dalam waktu singkat, jasa jahit itu menjadi pembicaraan hangat. Teguh datang pada suatu malam membawa kabar penting. "Pak Anwar, saya baru saja ditelepon oleh yayasan sosial. Mereka mau buat program pelatihan jahit untuk anak-anak panti. Mereka butuh pelatih yang bukan cuma bisa menjahit, tapi juga punya pengalaman hidup yang kuat. Saya sarankan Bapak." Anwar terdiam sesaat. Ia menyandarkan tubuh di kursi kayu yang mulai mengelupas catnya. "Saya bukan guru, Pak Teguh. Saya cuma tukang jahit yang kebetulan punya sejarah kelam." Justru itu, anak-anak itu butuh contoh nyata. Bukan teori, tapi kehidupan. Siapa lagi yang lebih layak dari Bapak? Sore keesokan harinya, Anwar berdiri di depan 10 anak panti. Umur mereka beragam, dari belasan hingga 20-an. Mereka memandang Anwar dengan rasa ingin tahu. Di tangan mereka ada kain perca, gunting kecil, dan pita meteran. Anwar membuka sesi dengan satu kalimat yang membuat ruangan itu hening. "Saya belajar menjahit bukan di sekolah, tapi di jalan, dengan jarum rusak dan benang sisa. Tapi itu cukup untuk menjahit kembali hidup saya yang dulu sobek di mana-mana. Sekarang, saya ingin ajari kalian bukan cuma cara menjahit kain, tapi juga cara menyatukan mimpi." Tidak ada tepuk tangan, hanya mata yang menyala, dan semangat yang perlahan menyebar. Di hari itu, satu lembar kehidupan Anwar kembali berubah arah, dari seorang gelandangan yang menemukan uang, menjadi seorang penjahit, lalu sekarang seorang guru. Pagi berikutnya, rumah Anwar dipenuhi aroma teh manis dan suara ceria. Ibu-ibu sekitar mulai menganggap tempat itu seperti ruang terbuka warga. Kadang mereka hanya mampir untuk menitip pesan jahit, kadang untuk bertukar cerita. Farah yang masih rutin datang setiap sore membantu mencatat pesanan, mengecek stok benang, dan bahkan merancang ide pembuatan seragam kerja custom. Anwar kini duduk di pojok ruang, menyulam nama pada rompi kecil bertuliskan, "Latihan Panti Asuhan Angkatan 1". Rompi itu ia siapkan untuk anak-anak yang kini ia bimbing setiap hari Sabtu dan Minggu. Ketika Teguh datang malam itu, ia menatap rumah Anwar lama. Dari luar, rumah itu biasa saja. Ukurannya kecil, dindingnya masih separuh dari triplek. Tapi ada cahaya dari dalam yang hangat, bercampur dengan suara ketawa anak-anak yang sedang mengejar nama-nama jahitan. "Pak Anwar," ucap Teguh lirih, "rumah ini mungkin kecil, tapi saya rasa ini tempat paling luas yang pernah saya kunjungi." Anwar tertawa kecil. "Luas karena penuh harapan, Pak." Dan di malam itu, langit terasa lebih terang. Bintang-bintang tampak lebih dekat, seolah ikut menyulam lembar baru dalam hidup seorang pria yang dulu tak punya apa-apa, tapi kini memberi segalanya, dari hati yang paling dalam. Musim kemarau tahun itu datang lebih cepat dari biasanya. Matahari bersinar lebih tajam, debu-debu jalanan berterbangan tanpa ampun, dan sebagian warga mulai mengeluhkan ketersediaan air bersih. Namun di rumah kecil milik Anwar, suasana tetap terasa sejuk. Bukan karena cuaca, tetapi karena semangat dan ketulusan yang mengalir di dalamnya. Pada pagi yang lengang, seorang pria berbaju rapi datang bersama dua wanita muda berpakaian semi-formal. Mereka membawa map tebal, satu kamera kecil, dan sebuah tas selempang berlogo stasiun televisi swasta. Mereka adalah tim dari salah satu program dokumenter yang fokus pada kisah inspiratif masyarakat kecil. Teguhlah yang diam-diam merekomendasikan nama Anwar. Tanpa memberitahu sebelumnya, ia berharap kehadiran media akan membuka lebih banyak peluang dan mendorong masyarakat untuk ikut menolong sesama. Saat tim itu menjelaskan maksud kedatangan mereka, Anwar hanya tersenyum lebar, lalu berkata, "Kalau ini bisa membantu lebih banyak orang tahu bahwa hidup tak selalu berakhir di titik paling bawah, silakan. Tapi saya cuma mau satu hal, jangan buat saya terlihat hebat." Mereka mulai merekam kisah Anwar. Dari pertama kali ia hidup di jalanan, kisah penemuan uang di trotoar, pertemuannya dengan Teguh, dan perubahan hidup yang dimulai dari satu pilihan kecil, mengembalikan yang bukan haknya. Kamera juga merekam ruang jahit kecilnya, tumpukan pesanan dari pelanggan, serta kegiatan mengajar anak-anak panti asuhan yang kini rutin dilakukan. Farah ikut diwawancarai. Dengan suara tenang dan mata berkaca-kaca, ia berkata,
Pak Anwar bukan hanya berubah, tapi ia mengubah orang di sekitarnya juga. Saya pribadi jadi lebih menghargai kejujuran, kerja keras, dan rasa cukup. Beberapa hari setelah syuting selesai, tayangan itu ditayangkan di akhir pekan. Judulnya sederhana, Uang yang tak dibawa lari, kisah nyata seorang jahit jalanan. Tayangan itu viral. Komentar positif mengalir di berbagai platform. Banyak yang tersentuh, terinspirasi, bahkan mengaku menangis saat mendengar suara serak Anwar berkata, "Saya cuma mau hidup saya berguna sebelum saya mati." Tak lama kemudian, Anwar menerima banyak surat dan pesan. Beberapa dari penonton yang ingin memesan jahitan, sebagian menawarkan bantuan alat, bahkan ada yang menawarkan beasiswa pelatihan lanjutan untuk mengembangkan usaha lebih besar. Ia tidak langsung menyambut semuanya. Ia seleksi dengan bijak. Minggu berikutnya, Anwar diundang sebagai narasumber dalam sebuah seminar kecil di aula komunitas pemuda. Ia duduk di depan bersama dua pembicara lain, satu pemilik bengkel mandiri, satu lagi ibu rumah tangga yang sukses berjualan makanan beku. Awalnya ia canggung. Ruangan itu penuh anak muda. Sebagian mengenakan laptop, sebagian sibuk mencatat dari ponsel. Tapi saat moderator memberi giliran padanya, ruangan menjadi hening. Ia berdiri, menatap semua mata yang tertuju padanya, lalu berkata, "Dulu saya tidur di emper toko, makan dari sisa nasi bungkus yang dibuang. Saya pernah dianggap hantu kota, yang dihindari, ditendang, diludahi. Tapi suatu hari, saya temukan segepok uang. Bisa saja saya gunakan buat kabur dari kenyataan. Tapi saya kembalikan. Dan hari itu jadi titik balik hidup saya." Ia berhenti sejenak. Wajah-wajah di depannya terlihat terpaku. Tak satu pun berbicara. "Saya bukan orang pintar. Saya tidak tamat sekolah. Tapi saya tahu satu hal. Keputusan kecil bisa mengubah hidup. Yang penting bukan di mana kamu mulai, tapi kemana kamu mau melangkah." Seketika ruangan itu riuh tepuk tangan. Beberapa peserta berdiri, beberapa menyeka air mata. Bahkan moderator yang semula bersikap formal kini mendekati Anwar dan menggenggam tangannya. Sejak hari itu, nama Anwar mulai dikenal. Bukan sebagai pahlawan atau tokoh luar biasa, melainkan sebagai simbol harapan. Ia tetap menjahit, tetap mengajar anak-anak panti, tetap menyambut pelanggan dengan senyum hangat di depan rumah sederhananya. Teguh datang membawa kabar baru. Kali ini bukan berita dari yayasan atau komunitas, tapi dari pemerintah kota. "Pak Anwar," katanya, sambil membuka map, "Dinas Sosial dan UMKM ingin menggandeng Bapak jadi duta pelatihan kewirausahaan untuk ex-gelandangan. Mereka ingin Bapak datang ke beberapa titik di kota, berbagi kisah, dan membantu mereka percaya bahwa hidup bisa dimulai ulang." Anwar terdiam. Wajahnya tampak tak percaya. "Kalau Bapak setuju, semua biaya akomodasi ditanggung. Tak perlu cemas." Anwar hanya mengangguk pelan. Bukan karena ingin dihargai, tapi karena hatinya merasa ini adalah jalan yang tepat. Jalan yang dulu ia cari-cari, yang dulu ia pikir tak akan pernah ada untuk orang sepertinya. "Saya bukan siapa-siapa, Pak Teguh," ucapnya perlahan. Justru karena itu, semua orang bisa melihat bahwa harapan itu nyata. Karena harapan, Pak Anwar, datang dari mereka yang pernah hancur dan bangkit. Dalam perjalanan pulang dari salah satu lokasi pelatihan, Anwar duduk di dalam mobil kecil yang dikemudikan relawan muda. Di kursi belakang, sebuah koper berisi pakaian bersih, brosur pelatihan, dan lembar presentasi sederhana yang ia tulis tangan sendiri. Di luar jendela, matahari mulai turun ke ufuk. Langit berubah jingga keemasan, dan angin sore menyentuh pipinya yang mulai berkerut. Tapi mata Anwar tetap jernih. Ada ketenangan di sana. Bukan karena uang, bukan karena rumah, tapi karena perasaan bahwa hidupnya kini punya arah. Ia menoleh ke arah sang pengemudi muda dan berkata, "Dulu saya kira hidup ini kejam. Tapi ternyata, hidup cuma nunggu kita jujur satu kali saja." Mobil itu terus melaju. Di belakangnya, jejak hidup Anwar terpatri kuat di hati banyak orang. Di depannya, masa depan tetap terbuka lebar.
bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk siapa saja yang berani memilih kebaikan, bahkan ketika tak ada yang melihat. Matahari pagi menyelinap di antara tirai jendela rumah kecil Anwar yang kini tampak semakin hidup. Tidak hanya karena cat dindingnya yang baru diganti, tetapi karena suasana yang menyelimuti rumah itu kini berbeda. Setiap pagi, terdengar suara anak-anak tertawa, lembaran kain dijahit dengan ritme yang tenang, dan aroma teh melati yang diseduh Farah menyambut siapapun yang berkunjung. Setelah beberapa bulan menjalankan kegiatan pelatihan keliling bersama dinas sosial, nama Anwar semakin dikenal di kalangan komunitas sosial, media, dan bahkan pemerintah. Namun tak satu pun dari popularitas itu mengubah cara hidupnya. Ia tetap bangun saat azan subuh berkumandang, tetap duduk di depan mesin jahit tuanya, dan tetap berjalan kaki ke panti asuhan setiap pekan. Teguh, yang selama ini menjadi jembatan antara Anwar dan dunia luar, datang suatu pagi dengan membawa kabar yang membuat dada Anwar kembali berdebar seperti dulu saat ia pertama kali menyerahkan uang yang ia temukan. "Pak Anwar," kata Teguh setelah menyeruput teh hangat di teras rumah, "ada undangan dari gubernur. Beliau akan mengadakan peringatan Hari Integritas Nasional bulan depan, dan nama Bapak termasuk salah satu tokoh yang akan diberikan penghargaan." Anwar terdiam. Ia tidak tahu harus senang atau cemas. Baginya, penghargaan adalah hal yang terlalu besar untuk orang seperti dia. Namun Teguh menepuk pundaknya perlahan dan berkata, "Bapak tidak diminta untuk jadi siapa-siapa, hanya menjadi diri sendiri, seperti selama ini." Undangan itu pun diterima. Persiapan mulai dilakukan oleh tim panitia, termasuk pakaian khusus yang akan dikenakan Anwar. Farah dengan cekatan membantu mengukur tubuhnya, menjahitkan jas sederhana berwarna abu-abu tua dengan kancing perak yang tidak mencolok, namun berkelas. Hari itu pun tiba. Di balai kota yang megah, ratusan tamu undangan duduk dengan pakaian rapi. Di antara mereka terdapat pejabat, aktivis sosial, mahasiswa, dan warga biasa. Di atas panggung, layar besar menampilkan dokumentasi tentang kisah-kisah inspiratif dari seluruh penjuru kota. Salah satunya adalah Anwar. Saat namanya dipanggil, ruangan berdiri. Anwar melangkah pelan namun mantap. Di tangannya tergenggam catatan kecil yang ditulis Farah malam sebelumnya, berisi beberapa baris yang ia hafalkan jika sewaktu-waktu diminta berbicara. Namun saat berdiri di hadapan mikrofon, Anwar tidak membaca catatan itu. Ia menatap ruangan yang hening lalu berkata, "Saya dulu tidur di kolong jembatan. Hanya bawa kantong plastik buat alas tidur. Setiap hari saya bangun tanpa tahu mau kemana. Tapi satu hari saya temukan uang. Banyak. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa saya punya pilihan." Ia menarik napas. "Saya bisa bawa lari. Tapi saya kembalikan. Bukan karena saya orang suci. Tapi karena saya ingin percaya bahwa hidup saya bisa berubah kalau saya mulai jujur." Hari itu, hidup saya memang berubah. Suara tepuk tangan membahana. Namun Anwar tak tersenyum. Ia hanya menunduk, lalu menatap mata gubernur yang mendekatinya dengan mata berkaca. "Pak Anwar," ucap gubernur, "terima kasih karena telah menunjukkan kepada kami bahwa kejujuran tidak butuh panggung besar. Kadang, cukup trotoar, secari keputusan, dan keberanian untuk memilih jalan yang tidak mudah." Anwar diberikan plakat dan satu sertifikat kehormatan. Tapi yang lebih berharga baginya adalah satu amplop kecil yang diberikan Teguh di akhir acara. Di dalamnya, terdapat dokumen hibah rumah yang kini ia tempati, yang selama ini masih menggunakan nama yayasan sebagai pemilik sah. "Mulai hari ini, rumah ini milik Bapak sepenuhnya. Tidak ada lagi status sementara," ujar Teguh sambil menepuk bahunya. Anwar hanya bisa menatap dokumen itu. Mulutnya bergerak-gerak seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak satu kata pun keluar. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang perlahan jatuh di pipi. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang sederhana. Rumah Anwar kini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat belajar, tempat menjahit, dan tempat orang-orang datang untuk berbagi cerita. Ia tidak pernah meminta bayaran tetap. Bahkan seringkali hanya menerima apapun yang diberikan dengan tulus. Suatu siang, seorang pemuda datang membawa kantong plastik berisi bahan kain dan berkata dengan malu-malu,
Saya pernah hampir merampas tas Bapak, dulu di pasar. Tapi saya urungkan karena saya lihat Bapak waktu itu menunduk dan mendoakan seseorang. Maafkan saya. Sekarang saya mau belajar menjahit. Anwar hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu sudah datang, itu lebih dari cukup." Farah, yang selama ini menjadi pendamping setia, akhirnya menyampaikan niatnya kepada Anwar untuk melanjutkan kuliah. Ia diterima di sebuah perguruan tinggi swasta dengan program beasiswa komunitas. "Pak Anwar," katanya sambil memegang tangan pria tua itu, "saya ingin jadi seperti Bapak, mengubah hidup orang lain." Anwar menatap Farah dan tersenyum. "Kamu tidak perlu jadi seperti saya. Kamu tinggal jadi kamu yang tidak pernah berhenti mencoba. Itu sudah cukup." Tahun berganti. Mesin jahit Anwar semakin tua, namun tangannya tetap cekatan. Badannya mulai sering sakit, tapi semangatnya tak pernah surut. Ia tidak pernah mau pindah rumah, tidak pernah tergoda membeli barang-barang mewah, dan tidak pernah ingin jadi tokoh besar. Bagi Anwar, cukup menjadi orang kecil yang jujur. Pada suatu pagi yang cerah, warga sekitar dikejutkan dengan kabar duka. Anwar ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Ia wafat dalam tidur, dengan posisi duduk di kursi kayu di depan mesin jahit, dan selembar kain yang belum selesai dijahit masih tergantung di jarinya. Tak ada tangisan histeris, hanya doa yang mengalir dari setiap orang yang pernah mengenalnya. Dari anak-anak panti, para penjahit pemula yang dibimbingnya, pelanggan-pelanggan kecil, hingga Farah yang kini sudah menjadi guru di salah satu SMK kejuruan. Di pemakaman, puluhan orang hadir. Teguh berdiri di sisi liang lahat dengan mata merah. Ia tidak membawa bunga, hanya secari kertas kecil berisi satu kalimat yang ditulis oleh Anwar dulu, yang ia simpan hingga kini. "Kalau hidup saya berakhir dalam keadaan tenang, itu bukan karena saya punya banyak, tapi karena saya sudah cukup." Teguh membacakan kalimat itu pelan, lalu menatap ke langit. Angin bertiup lembut, seolah membawa jiwa Anwar kembali ke tempat yang ia rindukan sejak lama, kedamaian. Beberapa bulan kemudian, rumah Anwar tidak dibiarkan kosong. Atas inisiatif warga dan yayasan, rumah itu diubah menjadi Rumah Belajar Anwar, tempat bagi anak-anak kurang mampu belajar menjahit, membaca, dan mendapat bekal kehidupan. Di dalamnya, foto Anwar digantung di sudut ruangan dengan senyum yang tulus. Farah kini menjadi pengelola rumah itu. Setiap sore, ia berdiri di depan anak-anak dan berkata, "Kalau kalian merasa kecil, ingatlah satu hal, orang yang dulu tinggal di sini adalah gelandangan, tapi dia tidak pernah kehilangan arah." Dan anak-anak itu pun tersenyum, karena mereka tahu, kisah Anwar bukan hanya cerita, melainkan harapan.